kamu target marketmu siapa dulu nih, tentuin dulu. Nah, ketika sudah tentukan target market, kamu cari di media LinkedIn maupun media pakai Instagram. Teman-teman, aku pengen curhat deh nih. Kan aku bingung nih ya. Biasanya nih kita tuh kalau sebelum jualan nih itu harus jalin hubungan dulu nih sama customernya. Nah, kalau sekarang nih aku mau jualannya lewat virtual selling, teman-teman. Gimana cara jalin hubungannya ya sama customernya? Oh iya, terus teman-teman udah pada tahu belum sih virtual selling itu apa? Daripada penasaran, langsung aja yuk tanyain sama Coach Arif nih, mumpung ada Coach Arifnya di sini. Halo Coach, Halo. aku mau curhat sales nih Coach. Yes, curhat apa nih? Iya, gimana nih Coach? Kan sekarang nih aku mau memasarkan dengan cara virtual selling. Itu gimana cara menjalin hubungannya nih? Nah, ini menarik nih ya. Virtual selling itu adalah sebuah teknik selling yang berjualannya melalui virtual atau digital. Iya. Ya, jadi kenapa kita pakai nama istilah virtual selling? Biar nggak membingungkan buat orang-orang dengan digital marketing gitu ya. Oh iya. Nah, kalau virtual selling itu konsepnya adalah baik memprospek, deketin orang, maupun sampai janji ketemu, meeting, semua by virtual. Jadi bahkan jualannya pun pakai virtual. Jadi kalau ditanya, mungkin waktu zaman-zaman dulu sebelum pandemi, saya masih jualan bisa ketemu ke customer, meeting langsung. Tapi kalau sekarang kan bisa dikatakan corporate consulting, kami meetingnya pun hampir 80 bahkan sampai 100% pun kita nggak pernah ketemu ya. Iya, Ketemunya pakai virtual. Nah, caranya maksudnya itu virtual itu adalah itu gitu loh. Jadi bagaimana cara metodenya menjalin hubungan dengan virtual? Sebenarnya gampangnya adalah kamu target marketmu siapa dulu nih, tentuin dulu. Nah, ketika sudah tentukan target market, kamu cari di media LinkedIn maupun media pakai Instagram. Nah, setelah kita mencari target market tersebut, kemudian kita jalin hubungan dengan metode yang namanya 10-10-10. Harus 10-10-10 ya? Nah, 10-10 itu artinya harus ketika mereka komen atau mereka ada posting sesuatu, kamu harus melakukan 10 kali like. Jadi 10 like di komen mereka yang berbeda atau status mereka yang berbeda. Tapi jangan hari itu semua kamu like, jangan. Jadi misalkan ada satu postingan, kamu like 1 kali, terus habis itu kamu komen. Nah, komentar yang harus Anda berikan adalah komentar yang cerdas. Nggak boleh cuma ngomongnya mantap, itu nggak boleh. Jadi misalkan dia lagi ngebahas tentang apa? Sepeda. Jadi kamu ngomong tentang sepeda, wah ya luar biasa ya, di masa ini Anda harus menjaga kesehatan nih, supaya tubuh kita tetap sehat walaupun hujan-hujan. Kita tetap harus jaga kesehatan, cayo pak. Nah, orangnya seneng tuh abis itu ngobrolnya. Oh, tapi kalau semisalnya orangnya ini jarang post, Nah, kalau jarang post gimana? memang nggak bisa. Kalau jarang post nggak bisa. Makanya kita harus melakukannya adalah memastikan mencari orang-orang yang media sosialnya pakai, biasanya mereka sering posting. Kalau ditanya ada nggak yang posting? Ada. Contoh, saya pernah menemukan customer yang dia jarang posting, tapi dia melakukan story. Nah, kalau di Instagram, kalau dia story, saya like-in di story-nya dan saya komen di story-nya. Nah, barulah terciptalah sebuah percakapan. Oh, gitu. Jadi gitu ya. Nah, atau nanti berikutnya juga bisa kita share kepada dia mengenai informasi apa. Makanya setiap media sosial kita harus kita dandanin tuh. Harus bagus. Bagus, dandanin sesuai dengan produk apa yang mau kita jual. Tapi isinya jangan semuanya iklan, jangan semuanya isinya brosur, tapi diberikan nilai tambah apa, pengetahuan apa. Jadi mereka tertarik tuh untuk kepo kepada produk kita gitu. Iya sih benar. Nah, setelah udah itu barulah kita jalin hubungan, deketin orangnya. Setelah itu kalau mereka udah mulai jawab di dalam statusnya dia, barulah kita direct message kepada customer tersebut, deketin dia. Gitu. Jadi kalau misalnya postingan kita juga iklan semua, dia kan otomatis ngelihat Oh kan iya, siapa ini sih sales gitu. nih, udah pasti sales nih, dicurigain nih. Bener. Langsung di-blok. Langsung di-blok. Jadi cara metode jualannya kayak gitu. Jadi makanya kenapa kalau habis itu metode kita bikin janji temu, makanya orangnya mau ketemu. Jadi kalau buat kita sales tuh idealnya adalah bukan hanya via telepon saja, tapi lakukan juga virtual selling di masa dimana pas lagi jam mereka lagi sibuk. Ketika mereka lagi sibuk, berarti kan kita bisa kerja di media sosialnya mereka kan? Karena biasanya mereka pasti ada komen sesuatu, pasti ada melakukan sesuatu. Kita kepo di sana, kita jalin di sana.
Oh, Jadi justru- metode jualan kita kalau ditanya, kita jualan dari pagi sampai malam, sampai sore kita jualan terus tuh. Intinya bahkan kalau perlu handphone kamu begitu dia ada komen satu, kalau Heeh. saya ngincar, kayak contoh nih, saya ngincar orang nih. Kalau saya ngincar orang, Instagramnya dia saya pastikan selalu masuk di tempat saya duluan. Saya kasih tanda Notif supaya gitu ya? dia notif dulu begitu masuk. Karena biar saya memberikan komentar yang pertama. Nah komentarnya nggak pernah, komentar saya tuh mantap gitu nggak pernah, mantap, keren nggak pernah. Saya komentarnya harus komentar cerdas. Tuh teman-teman, jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi beda ya coach ya, kalau misalnya kita ini malahan justru kalau dengan virtual selling itu nggak ada jam-jamnya jam berapa Nggak ada, kayak gitu nggak ya. ada. Malah kita lebih asik ya, bebas. Makanya kalau ditanya, kita kerja telepon juga telepon, tapi kita prospek juga dengan media sosial. Jadi jamnya bebas aja. Dan menariknya kalau mama di media sosial, bahkan kayak LinkedIn lah ya. LinkedIn itu kan juga bisa masukinnya kan bukan hanya kata-kata loh. Bahkan LinkedIn bisa masukin audio loh. Oh iya? Baru tahu aku. LinkedIn tuh message-nya coba kalau mau di handphone ya, kalau saya nggak tahu kalau di laptop ya. Kalau di handphone itu dia ada function untuk voice note. Jadi sama aja kayak kamu mengirimkan suara. Nah, ini contoh ya, saya contoh nih. Ini contoh nih ya. Ini ada voice note. Oh iya. Ya, jadi ini contoh aja ya. Jadi nanti ini ada satu contoh di bagian ini ada voice note-nya nih. Jadi kita bisa masukin tuh ada voice note-nya. Jadi bisa. Bahkan bisa masukin video tuh. Oh iya benar-benar. Bisa kirim video. Terus kita kalau misalnya ada voice note, kita voice note gitu Pak. Iya dong. Nah, ini kayak gini kan. Jadi kalau mama ada video, create video. Bahkan bisa ngatur meeting via LinkedIn tuh. Oh iya. Wah, kayaknya di laptop belum ada sih itu. Nah, mungkin laptop pengisian yang laptop yang mungkin nggak ada ya. Nah, jadi artinya kita bisa nge-set meeting sama mereka, apa nggak asik itu? Iya sih benar. Iya. Tinggal kirim informasi kepada dia. Ya nggak? Iya. Perlu dicoba tuh teman-teman. Ya nggak. Jadi artinya inilah yang makanya virtual selling kita bisa prospek ke customer dengan lebih mudah karena metodenya gampang banget, gampang dan asik banget gitu loh. Makanya buat kita sih asik-asik aja. Ya kalau di Instagram, coba saya lihat ya ada nggak voice? Nggak ada. Oh ada tuh, ada voice. Oh Instagram ada voice. Iya berarti kita bisa kirim voice loh. Kita bisa kirim voice kepada mereka. Jadi setelah itu nanti kita sapa aja mereka. Bahkan ini ada video nih, ada tuh. Nih, ya misalkan contoh, tuh ada video. Itu bukan video call. Iya, video call. Oh. Ya enggak? Jadi kita bisa ngobrol sama mereka, bisa kapan pun, asik banget. Jadi tinggal dicoba aja. Berarti kita voice note ya. Halo Bapak gitu. Iya. Asik kan? Asik. Iya. Tinggal masalah dijawab apa enggak kan urusan nanti. Paling nggak kita coba sesuatu dulu. Pasti orang juga penasaran, ih ngapain nih lagi Ini orang voice note. mungkin juga dia penasaran, ada voice note toh. Dia penasaran dicoba kan? Iya. Nih, syukur-syukur kan kita yang ngomong. Apalagi kalau suaranya tuh lembut gitu Iya. ya. Jadi gitu ya, asik ya. Jadi virtual selling adalah bagaimana kita memprospek menggunakan sosial media langsung kepada orang yang ditarget dan tertuju. Makanya banyak metode-metode function yang bisa kita manfaatkan. Intinya kalau buat saya kita sebagai seorang sales banyak jalan menuju Roma lah. Intinya nggak ada yang bisa menghentikan kita. Iya. Iya nggak? Lebih enak sih karena udah tepat sasarannya Nah, nih. udah tepat sasaran. Kalau mama telepon kan tangan kita resepsionis. Iya, resepsionis. Kalau ini tangan kita kan kagak ada. Iya, cuma dibalas Dia baca atau dibalas atau Iya. enggak. Nah, kan tinggal kita menarik apa enggak buat dia. Iya. Kalau dia menarik maka dia balas. Benar. Sip? Sip. Itu aja? Itu aja. Oke. Kayaknya ada yang mau bagikan sesuatu? Iya nih, aku mau bagi-bagi nih teman-teman, bagi-bagi gratis nih ebook. Di sini teman-teman pasti punya keluhan kan, gimana sih caranya ngatasin keberatan? Nah, teman-teman tenang aja nih karena Vina mau bagiin ebook gratis 3 formula mengatasi keberatan nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman gampang banget dapetinnya. Teman-teman tinggal klik aja nih link di deskripsi atau di komen pertama, terus langsung masukin nama, nomor telepon, sama email, langsung deh Vina kirim. Jadi gampang banget kan dan itu gratis ya teman-teman. Nah, terus apa lagi nih coach? Kalau mau ikut pelatihan gimana Nah, nih? kalau mau ikut ke pelatihan bisa masuk ke pastiprestasi.com dan itu adalah pelatihan langsung belajar online. Dan kalau mau melihat ke jadwal pelatihan-pelatihan kita public seminar bisa masuk ke corporaconsulting.com dan di situ ada informasinya dan juga kalau mengundang kami bisa langsung di corporaconsulting.com. So kalau mau ikut sekolah kami punya sekolah Sales University 1 tahun 9 bulan bisa belajar dengan kami dan dimentor oleh para coach-coach kami. Bahkan Betul. banyak UKM yang ikut belajar juga ya. Iya dong. Nah, nanti kelasnya akan dibuka lagi di bulan ke-6 dan enaknya programnya 1 tahun 9 bulan ini bisa dicicil loh ya. Itu aja. So akhir kata saya Coach Antoni Syarif dan Saya Vina. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.